Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 11 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berjudul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Ayatnya terdapat dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Kristus mengungkapkan Tuhan kepada murid-muridnya dengan cara khusus yang dapat mengerjakan suatu perubahan di dalam hati mereka. Dia juga mendesak kita untuk mengizinkannya melakukan hal yang sama di dalam hati kita. Ada banyak yang karena terlalu memikirkan teori, telah kehilangan pandangan akan kekuatan hidup dari teladan Juru Selamat. Mereka telah kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja yang rendah hati dan menyangkal diri. Yang mereka butuhkan adalah melihat Yesus. Setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya. Dikutip dari Testimonies jilid 8 halaman 317. Dengan lembut Tuhan telah mengurus orang Israel, melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir dan dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Aku sendiri hendak membimbing engkau, merupakan janji yang diberikan selama perjalanan menempuh padang gurun. Kepastian ini disertai dengan kenyataan ajaib tabiat Tuhan yang menyanggupkan Musa memaklumkan kepada semua orang Israel akan kebaikan Allah dan memberikan petunjuk sepenuhnya kepada mereka mengenai sifat-sifat raja mereka yang tidak kelihatan itu. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 3 halaman 256. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, namun menghasilkan efek yang dapat dilihat dan dirasakan. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus pada jiwa. Akan nyata pada setiap tindakan orang yang merasakan kuasanya yang menyelamatkan. Ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Pikiran-pikiran jahat akan disingkirkan, perbuatan dosa ditolak. Kasih, kerendahan hati, dan damai mengambil alih amarah, kebencian, dan perselisihan. Sukacita mengganti duka cita, dan wajah memantulkan terang surga. Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat beban yang terlalu berat, atau melihat terang turun dari tahta surga. Berkat datang melalui iman kalau menyerahkan jiwa kepada Allah. Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda halaman 190. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nabi Yesaya menuliskan yang berikut ini dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh karena segala dosa kita,
kita menjadi terpisah dari Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan Yesaya? Allah yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah yang adalah Allah Bapa. Jadi, oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah Bapa. Inilah kondisi kita. Tetapi Allah Bapa tidak tinggal diam. Dia sediakan jalan agar kita dapat terhubung kembali dengan Bapa. Kejadian 28 ayat 12 berkata, "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu." Inilah tangga yang Allah Bapa sediakan agar kita dapat terhubung kembali dengan Dia. Tangga itu adalah Kristus. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald 11 November tahun 1890 paragraf 4, berbunyi, "Tangga tersebut melambangkan Kristus. Dia adalah saluran komunikasi antara sorga dan bumi, dan malaikat pergi ke sana kemari dalam hubungan terus-menerus dengan manusia yang jatuh." Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa sediakan bagi kita jalan kembali, dan jalan kembali tersebut adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Nyonya White melanjutkan penjelasannya dalam paragraf 5 dari artikel yang sama. The Review and Herald 11 November tahun 1890 paragraf 5. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," Dia mengucapkan kebenaran yang sangat penting. Pelanggaran manusia telah memisahkan bumi dari sorga dan memisahkan manusia yang terbatas dari Allah yang tidak terbatas. Seperti pulau yang dipisahkan dari benua, demikian pula bumi terputus dari sorga dan saluran yang lebar menghalangi antara manusia dan Allah. Yesus menjembatani jurang ini dan membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Jadi, satu-satunya jalan yang menghubungkan kita kembali kepada Bapa, satu-satunya jalan agar kita dapat datang kepada Bapa adalah Yesus, yang adalah anaknya Bapa yang Bapa peranakan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Mengapa kita perlu memahami kebenaran ini? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 371 paragraf 3. Ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Kutipan ini diambil dari penjelasan Roh Nubuat tentang pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Nah, dalam pembicaraan Yesus tersebut, Dia menjelaskan tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karenanya, Allah yang dimaksudkan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Namun perlu diingat, oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah. Lalu, bagaimana kita dapat menerima rohnya Bapa ini, supaya menguasai hati kita dan terjadi perubahan dalam hidup kita? Sudah pasti melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 1. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Jadi, Allah yaitu Bapa tinggal dalam hati kita yang hancur melalui kehadiran anaknya. Roh Bapa di dalam anaknya dan roh anak Allah di dalam kita. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya roh Kristuslah yang menguasai hati kita untuk perubahan hidup kita. This Day with God halaman 96 paragraf 6 menyatakan, melalui kuasa roh Kristus yang mengubahkan, kita diubahkan dalam hati dan hidup. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, rohnya Bapa mengubahkan hidup kita. Tetapi rohnya Bapa tinggal dalam hati kita oleh kehadiran roh anaknya.
Itulah yang Yohanes catat tentang doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, khususnya ayat 21 dikatakan, "Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita." Bapa di dalam Yesus, dan saat kita menerima Yesus, maka itu sama dengan menerima Bapa. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua, agar kita menerima Bapa tinggal dalam hati kita oleh kehadiran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Roh Bapa dikaruniakan kepada kita melalui anaknya yang akhirnya disebut Roh Kristus. Sebab Roh Kristuslah yang kita terima. Dan dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, hal itu sama dengan menerima Rohnya Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran penting pada pagi hari ini, bahwa oleh karena dosa kami telah terputus hubungan denganmu. Tetapi Engkau tidak tinggal diam, Engkau sediakan jalan untuk kami kembali, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya untuk kami dapat menerima roh-Mu ya Bapa, yang memperbaharui hidup kami. Tugas kami adalah membuka hati dan mengizinkan roh anak-Mu, Roh Kristus, untuk tinggal dalam hati kami. Sebab oleh kehadiran roh anak-Mu itu sama dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Anak-Mu adalah Immanuel, Allah beserta kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, karena dengan menerima Engkau tinggal dalam hati, itu sama dengan menerima Bapa tinggal dalam hati, dan karenanya kami mengalami perubahan hidup. Setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.